Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Hampir setiap tahun tarif listrik mengalami penyesuaian atau kenaikan. Hal ini sering dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpendapatan menengah ke bawah. Atas dasar apakah PLN menaikkan atau menyesuaikan tarif listrik? Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita Bapak Hardi, Manajer Customer Experience PLN Unit Induk Wilayah Sulsel Rabar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keren Pak Hardi. Alhamdulillah baik. Kalau kita disapa dengan kalimat agak kereba itu berarti kita dianggap saudara Pak Hardi bagi orang Bugis Makassar. Iya. Alhamdulillah. Halo Pak Hardi. Iya. Bapak sebagai manajer customer secara otomatis mengetahui teknis Iya. seperti apakah dasar pemerintah melalui BUMN-nya PLN ini menaikkan atau menyesuaikan tarif listrik. Kira-kira seperti apa itu Pak Hardi? Ya, jadi perlu saya informasikan bahwa kita di PLN ini mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan amanah dari pemerintah. Nah, terkait tadi ya mengenai penyesuaian tarif bahwa ini adalah surat keputusan dari Kementerian SDM nomor T162 tahun 2022 yang kemarin bertepatan di bulan Juni ya. Ini menyesuaikan tarif berlaku untuk 1 Juli sampai 30 September. Jadi untuk triwulan 3 tahun 2022. Jadi perlu diketahui bahwa sudah beberapa tahun bahwa ada penyesuaian tarif per triwulan. Nah, dasarnya apa? Tadi yang poinnya ya. Nah, itu tadi. Jadi pemerintah menetapkan ini yang berdasarkan persetujuan dari undang-undang DPR ya, dari Kementerian SDM setuju oleh DPR yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mengenai energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengenai ketenagalistrikan. Nah, di sini melihat ekonomi makro, Pak. Jadi di situ melihat kondisi kurs nilai tukar rupiah ya ke dunia dan juga harga minyak, terus harga batu bara dan inflasi juga. Jadi inflasi dari masyarakat dilihat, hitung-hitung. Dan kalau posisi ini ya, yang penyesuaian tarif ini untuk berlaku di 5 golongan tarif, R2, R3, P1, P2, dan P3. Nah, itu sudah dilihat bahwa hitung-hitungannya inflasinya hanya 0,019%. Persen kenaikannya. Iya. Kalau dirupiahkan itu pengaruh ke inflasi. Kalau dirupiahkan misalnya untuk pengguna listrik 900 watt, 100.200 itu kira-kira kenaikannya berkisar berapa? Tadi saya sampaikan bahwa yang mengalami penyesuaian hanya R2, R3 untuk rumah tangga ya. Jadi R2 itu untuk pelanggan 3.500 sampai 5.500 VA. Berarti yang 900 tidak dapat? Jadi untuk daya 450, 900, 1.300, 2.200 itu tetap dengan harga sebelum penyesuaian ini. Jadi disinilah peran pemerintah bahwa melihat masyarakat bahwa penyesuaiannya hanya untuk pelanggan-pelanggan yang menengah ke atas. Menengah ke atas, ya. jadi tidak perlu dikhawatirkan masyarakat menengah ke bawah. Walaupun sebenarnya ini juga menjadi ya semacam momok menakutkan juga Pak bagi mereka, bagi saudara-saudara kita Pak ya. Kita tahu sekarang bahwasanya tingkat kebutuhan hidup itu semakin hari semakin berkembang. Karena kalau misalnya seperti ini penjelasan dari pihak PLN ya, ini bisa menjadi kabar baik buat saudara-saudara kita. Iya. Yang makanya mereka kan beranggapan tarif listrik naik, penyesuaian tarif listrik itu naik. Pembayarannya juga mereka juga pasti akan naik. Iya. Jadi memang tadi kita sampaikan di awal bahwa untuk di bawah 3.500 yang mayoritas ya rumah tangga itu masih tetap jadi aman lah. Jadi untuk pemirsa Potere Podcast ini ya, jadi usah khawatir. Pokoknya pakai listrik saja PLN seperti biasa. Dan dimaksimalkan juga untuk kenyamanan sehari-hari dengan listrik. Iya. Jadi tidak perlu lagi ragu. Bahwasanya akan mengalami penyesuaian tarif juga. Iya. Nah, kedepannya Pak, ini kan Pak Hardi tadi menyinggung soal triwulan. Ya. Apakah triwulan berikutnya akan ada penyesuaian lagi atau seperti apa Pak? Kadang penyesuaian tetap Pak, bisa juga turun. Jadi melihat dari yang 4 faktor tadi ya, pertama tadi kurs, harga minyak dan batu bara dan inflasi. Jadi melihat dari situ pasti saya yakin pemerintah sudah menghitung itu untuk kondisi yang paling ideal untuk warganya. Dan kami sebagai
PLN yang mengembangkan amanah, ya kerjakan laksanakan. Detail hitung-hitungannya itu sendiri seperti apa, Pak? Jadi gini, jadi detail hitung-hitungnya itu sebenarnya mungkin 4 fakta yang bisa saya sampaikan ya. Jadi pertama, penyesuaian tarif ini rahmat undang-undang, yang Undang-Undang 30 tahun 2007 dan juga Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 mengenai ketenaga listrikan. Dan juga tadi penyesuaian tarif jasma ini sejak tahun 2014 setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Nah, 4 faktor tadi, nilai tukar rupiah, harga minyak dan batu bara dunia, dan juga inflasi. Dan tadi dampaknya terhadap yang pelanggan 3.500 sampai yang R2 dan R3 tadi yang sampai 6.600 ke atas itu hanya 0,019%. Jadi sebenarnya masih ideal lah untuk masyarakat luas kita. Kalau untuk Kota Makassar, Pak, by data dari PLN, kira-kira jumlah pelanggan yang 900 watt ke bawah itu masih lumayan besar ya, Pak? Ya, sekitar 30% lah dari 30%. jumlah pelanggan kita. Untuk industri sendiri, Pak? Industri ya, kalau industri kan rata-rata dia pelanggan besar ya. Jadi sekitar 2%, 3% lah, sekitar situ ya. Bapak tadi mengatakan bahwa penyesuaian ini bukan hanya berbicara masalah kenaikan, Ya. tapi mungkin juga kedepannya bisa mengalami penurunan ya. Ya. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya. Kira-kira indikator ke arah sana ada tidak, Pak? Ya, itu tadi. Kan kita tahu kondisi global sekarang dengan adanya berkecamuknya ya Peran Rusia. perang. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap inflasi, harga minyak dunia dan batu bara. Nah, itu sangat pengaruh sekali. Jadi ya mudah-mudahan ya, Pak ya. Jadi ke depan ekonomi dunia sudah membaik, perang tidak ada lagi, itu otomatis akan turun, Pak, dengan dari 4 faktor tadi yang mulai membaik. Jadi berdoa saja kita semuanya. Iya. Listrik, Pak, sudah menjadi kebutuhan hidup bagi semua lapisan masyarakat. Ya, betul. Pemerintah memiliki kewajiban untuk bagaimana meringankan beban hidup masyarakatnya. Iya. Di sebelah sana, Pak, di kamar sebelah sudah ada yang namanya BPJS. Iya, Ada iya. namanya kesehatan gratis apa dan sebagainya untuk warga yang memang tidak benar-benar mampu untuk itu. Iya. Ada peluang PLN melakukan hal yang sama, Pak? Jadi gini, sesuai tadi di awal saya sampaikan bahwa PLN itu mengembang amanah dari pemerintah. Jadi pelanggan kita itu masih ada yang memberi subsidi, Pak, yang 450 dengan 900. Tapi yang 450 masih ada pelanggan 450, Pak? Di Masih pasar? ada, Masih ada, Pak ya? Iya, jadi penerima subsidi adalah 450 dan 900, walaupun 900 ada yang subsidi dan subsidi. Tapi yang ada subsidi di PLN sekarang secara nasional itu di daya 450 dan 900. Nah, mungkin ada yang merasa saya ini harusnya dapat subsidi nih. Kenapa tarif saya masih tarif tidak subsidi? Mungkin ada gitu, Pak ya, di luar ya. Nah, di sini pelanggan kami yang merasa layak misalnya mendapatkan subsidi itu bisa mengusulkan. Jadi bisa mengusulkan kantor daerah, lurah, desa, kecamatan, dinas sosial, dan juga bisa swab. Jadi melalui website di SDM DJK atau website peduli. Jadi bisa mengakses sendiri. Tapi untuk lebih gampangnya memang ya kayak ya program-program pemerintah lainnya yang terkait dengan subsidi dan gratis itu melapor ke kelurahan. Jadi semuanya itu kan data dihimpun, Pak. Data dihimpun dan akan dilakukan pengecekan oleh pemerintah pusat dan kami akan mendatangkan data final. Nah, inilah yang menyampaikan kepada bahwa inilah data-data pelanggan kami yang subsidi. Ya kami ngasih subsidi, Pak. Iya. Ternyata walaupun tidak sepopuler BPJS ya, Pak ya, ternyata di PLN, internal PLN sendiri juga masih tetap memberi perhatian khusus ya untuk saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita lanjut dulu, Pak. Kita tahan dulu, kita lanjut setelah break komersil berikut ini. Oke. Kembali lagi di Potere Spesial Podcast. Pak Hardi, Iya. hampir setiap tahun ini PLN merugi nih, Pak. Iya. Padahal tidak ada yang tidak pakai listrik kalau tidak dibayar. Iya. Ya, kira-kira ini apa penyebabnya ini, Pak? Jadi ini ya,
sumber apa maksudnya pembelian listrik dari masyarakat itu sebagai pemberi biaya personal atau investasi. Jadi kita tahu bahwa PLN itu public service ya Pak. BUMN public service yang melistriki sampai ke daerah pelosok. Nah, semua itu dibutuhkan infrastruktur yang dibayar dengan anggaran investasi. Public service yang hampir sulit dibedakan dengan unit bisnis Pak ya. Iya. Ya, karena ada reward and punishment kepada customer. Ya. Bisa dijelaskan secara detail seperti apa itu Pak? Ya, jadi selain tadi ada investasi ya, kita juga kan untuk hari-harinya itu ada biaya operasional untuk seperti membangkitkan listrik dan juga untuk personal lainnya. Nah, di sini perlu sebagai penyampaian kepada pelanggan kami ya bahwa di awal menjadi pelanggan, calon pelanggan itu ada kita bertanda-tangan surat perjanjian jual beli atau SBJBTL. Nah, di dalamnya itu biasanya kita selalu menjelaskan hak dan kewajiban bagi pelanggan kami. Nah, haknya pelanggan kami ya tadi menerima listrik secara kontinu ya hari per hari untuk bisa dinikmati untuk bisa melistriki alat-alat listrik yang ada di rumah-rumah. Nah, kewajibannya apa? Jadi pertama, sebelum jadi pelanggan tentu bayar BIP dulu, biaya penyambungan ya, sebagai syarat utama. Dan setelah menjadi pelanggan, perlu diketahui kewajiban pelanggan itu membayar listrik awal waktu. Nah, jangan sampai melewati batas waktu, akhirnya diputus sementara. Jadi memang pembayaran rekening listrik itu sampai tanggal 20 Pak, tiap bulannya. Tapi kami sarankan agar di awal waktu. Karena apa? Pelanggan kami ini bukan tidak bisa bayar listrik Pak. Rata-rata mungkin lupa atau apa, mungkin kesibukan ya. Makanya bagi mereka yang mampu. Bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu itu juga menjadi beban hidup tersendiri sebenarnya. Iya. Membayar iuran listrik ini. Ya, saya yakin setiap daya yang dipilih oleh pelanggan kami adalah sesuai kemampuannya Pak, dan sudah dihitung-hitung lah, dan saya yakin tidak keinginan untuk menunggak itu. Maka saya bilang tadi bukan tidak mau ya, mungkin karena ada faktor-faktor tadi lupa itu Pak. Jadi memang kalau ada tanggal 20 maaf mungkin kami akan putus sementara Pak. Per tanggal setelah tanggal 20 Pak. Setelah tanggal 20. Iya, jadi tanggal 21 itu sudah mulai Pak. Sudah mulai. Iya, paling lambat tanggal 20. Di rahasia tanda kutip ceritanya Pak. Ya, pemirsa spesial podcast ini perlu diketahui bahwasanya di samping kita ingin haknya terpenuhi ya, kita harus mengingat kewajiban kita. Betul. Ya Pak Ardian, setiap minimal tanggal 20 bulan berjalan ya harus diingat apakah kita sudah bayar. Bagusnya di awal waktu, sebelum tanggal 20, tanggal 3, tanggal 5, supaya aman. Supaya mekanisme kerja, operasional apa dan sebagainya di PLN itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Outputnya juga nanti ke public service customer PLN sendiri, kita juga sendiri. Ya. Pak Hardi, ya, seiring perkembangan zaman, ini kan ada fenomena baru di tengah-tengah masyarakat ini. Mau di kota, mau di desa, yaitu kebutuhan terhadap akses internet. Iya. Ya. Kalau kita berpikir masalah infrastruktur, PLN memiliki jaringan koneksi pelanggan itu sampai ke pelosok desa. Saya pernah membayangkan Pak, saya berlangganan PLN tapi bisa juga mengakses internet. Kedepannya kira-kira PLN punya fasilitas seperti itu tidak Pak? Sudah ada Pak. Oh sudah ada ya? Namanya Econet. Jadi ada. Tapi mungkin di kota-kota tertentu ya? Jadi. Cover areanya? Ya. Tadi kan disampaikan bahwa infrastruktur PLN sampai ke pelosok. Jadi kami bertahap. Nah, sekarang bagaimana? Kan harus dalam coverage area. Ya. Jadi Econet kami. Jadi di Makassar kapan Pak? Sudah lama. Sudah berada. Jadi area mana saja kalau di Makassar? Kalau di sini daerah hampir semua kota Makassar sudah ada. Jadi cara untuk menentukan coverage mungkin pemirsa podcast mungkin bingung ya. Coba install dulu PLN Mobile. Nah, di dalam PLN Mobile tersebut yang merupakan super apps dari PLN ya, di situ kan ada fitur pasang baru, rubah daya, mau layanan sementara. Di situ juga ada namanya layanan Econet untuk internet dari PLN. Nah, di situ ada di situ diarahkan untuk cek area, coverage area. Jika itu sudah terdaftar bisa langsung mendaftar.
nanti dari teman-teman Ikan Plus yang merupakan anak perusahaan dari akan mengunjungi atau menelpon dulu sebelum ke rumah. Nah, jika di tes coverage area ternyata belum masuk, silakan diantar saja sebagai data teman-teman dari Ikan Plus untuk melayani. Nah, mungkin setelah itu muncul, terkumpul, dan tidak lama akan langsung dipasang. Ya. Atau bisa mengajak tetangganya, ayo kita connect jadi supaya langsung cepat dilayani. Saya yakin dengan populernya fitur ini, pelanggan PLN juga akan mendapat akses internet yang murah. Iya. Kenapa? Ya, seperti Pak Hardi bahasakan tadi, salah satu yang membebani unit bisnis itu kos operasionalnya secara teknis apa dan sebagainya. Ya. Nah, PLN kan punya jaringan yang terstruktur sampai ke pelosok desa. Secara otomatis untuk mengupgrade infrastruktur itu tidak terlalu sulit. Dan ujung-ujungnya nanti tarif internet mungkin kalau kita gandeng dengan tarif listrik itu bisa lebih simpel dibanding kami menggunakan akses internet dari perusahaan-perusahaan yang notabene swasta ya berpikir bisnis di dalamnya. Ya, jadi perlu kita juga bahwa untuk Tagin belum digabung, Pak. Jadi terpisah. Jadi rekening listrik sendiri, Tagin Econet sendiri, dan untuk harga ya. Saya heran Pak, ini program Econet saya baru dengar saat ini, Pak. Iya, itu kurang disosialisasikan atau bagaimana? Iya. Jadi sebenarnya sangat menarik. Iya, betul. Sebenarnya Pak ya, hampir di setiap lorong juga sudah ada Pak tulisan. Mungkin masyarakat bingung apa itu Econet. Nah, itu tadi sebenarnya bisa dicari di paling gampang sebenarnya itu Pak dari HP saja. Apalagi kan sekarang sudah dunia digital ya, apa-apa lewat gadget ya. Nah, kalau download itu PLN Mobile, jadi kalau dari di Play Store ketik saja itu PLN Mobile akan muncul. Nah, di dalam fiturnya itu kelihatan itu. Bandwidth-nya berapa Pak untuk standarnya? Standar kayak yang ada sekarang ini ada 10 Mbps, bisa naik 20 bertahap Pak. Jadi harganya memang berbeda, tapi saya sampaikan untuk harga Pak sangat bersaing dalam arti nanti bisa dicek sendiri dari pemirsa podcast Poteri ini bahwa harganya sangat bersaing dan sangat menarik, saya yakin. Ya, selain di ranah seperti ini Pak, kita podcast kita bahas itu ya. Kita bisa menggunakan alternatif lain supaya program ini lebih dikenal masyarakat. Iya, betul Pak. Karena manfaatnya juga saya pikir sangat bagus. Kalau misalnya harga jauh lebih bisa bersaing dibanding provider tetangga lainnya. Ya, Pak Ardi, PLN kedepannya saya yakin juga bisa lebih memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Tapi kadang juga saya pribadi mengeluh ini Pak Ardi. Kalau mati lampu, punishment buat PLN apa sih Pak? Kan kalau kita lambat membayar ini kan didenda Pak Ardi. Kalau sering-sering mati lampu kan ya konsekuensinya untuk PLN kira-kira apa nih Pak? Jadi gini, kita di PLN berusaha memaksimalkan pelayanan kami Pak ya. Usaha maksimalnya itu, jadi kami sudah mempunyai tadi Pak yang Super App PLN Mobile. Nah, fitur-fitur tadi satu yang saya belum sebutkan adalah Pak adalah fitur pengaduan Pak. Nah, fitur pengaduan. Jadi dalam fitur pengaduan ini ya seperti Bapak mati lampu, Bapak tinggal masuk fitur pengaduan. Jadi diikuti langkah-langkah dalamnya, nanti akan dipilih itu matinya apa, meternya bermasalah kah atau instalasi kah. Nanti di situ ada urut-urutannya Pak. Nanti sampai ketemu permasalahan terakhirnya itu akan langsung masuk di kita ada comment center Pak. Nah, comment center itu akan langsung mengakulasi. Aktif 24 jam ya? 24 jam. Jadi ini yang jawab bukan mesin. Bukan. Jadi memang di comment center ada PSC kami yang 24 jam dan juga ada PSC di luar yang standby juga. Jadi mirip yang teknologi sekarang Pak. Jadi dari comment center melempar ke petugas kami, petugas itu akan otomatis akan merespon ya Pak. Ya, dalam arti petugas mana yang terdekat dari rumah Bapak itulah yang merespon duluan. Nah, itulah upaya kami Pak untuk memaksimalkan. Jadi jangan khawatir juga Pak. Di dalam pelaporan Bapak itu kan ada nomor nomor pengaduannya. Itu kalau ada kendala teknis di pelanggan kita Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya pemadaman bergilir Pak. Nah, sama juga. Otomatis ya di sini kan. Ya betul. Kan di sini kan seperti Bapak misalnya dalam rumah Pak ya, itu padam. Kita kan nggak tahu Pak itu padam secara meluas atau Bapak rumah sendiri. Nah,
sebelum Bapak mengaduan Pak, di aplikasi PLN Mobile itu ada namanya fitur informasi Pak. Jadi langsung kayak notifikasi. Bapak misalnya tinggal di Menasa Upah ini Pak ya. Oh, iya. Nanti di Jam sekian. bukan jam sekian Pak. Dalam arti pada saat ini terdapat padam yang meluas. Jadi kami akan berusaha menyelesaikan dan akan kami informasikan kembali itu notifikasinya Pak. Nanti setelah hidup itu ada notifikasi lagi bahwa sudah normal. Nah itu kan otomatis Bapak sebelum melakukan pengaduan di PLN Mobile Bapak sudah ini padam menyeluruh. Jadi kita tunggu saja. Siapa namanya Pak? Di PLN Mobile Pak, di dalam mobile itu ada nama fitur PLN pengaduan. Mobile. Itu disosialisasikan dengan maksimal lah Pak Ardi. Iya, jangan cuma orang internal PLN tahu dong. Ya, di warung kopi di mana, di sekolah, ke lorong-lorong apa. Jadi PLN Mobile itu Pak kayak aplikasi layanan seperti lainnya. Iya, jadi layanan dalam genggaman Pak. Jadi Bapak mau pasang baru, tambah deh lewat situ saja Pak. Pak. Saya tidak pernah ragu Pak dengan fitur-fitur seperti itu, apalagi yang kalian dimiliki oleh BUMN. Pastikan setiap saat harus di-upgrade yang benar-benar asik untuk dilaksanakan. Yang lain menjadi tantangan Bapak ini adalah bagaimana supaya masyarakat jauh lebih tahu. Semua masyarakat pengguna listrik khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, wajib hukumnya untuk menginstal itu. Nah itu yang menjadi tantangannya Pak, supaya kedepannya teknologi ini juga sangat membantu internal PLN untuk melakukan sosialisasi. Masyarakat juga simpel dalam hal mengakses informasi, ya kan? Siap. Daripada ini jadi kadang menjadi perbincangan yang liar di tengah-tengah masyarakat terkait pelayanan, terkait kondisi mereka sebagai customer PLN. Nah kalau misalnya aplikasi itu mereka tahu, mereka install, kami tahu, kami install, itu sudah pasti hal-hal yang sifatnya dasar itu bisa terjawab dengan sendirinya Pak. Ya, siap. Jadi maksimalkanlah siap sosialisasinya. Jadi memang selama ini yang pasti kalau dari media sosial corporate dan juga PLN Sosial Battery kita sudah kita ini Pak ya. Sudah kita sampaikan bahwa keunggulan dan juga teman-teman juga keliling Pak ke sekolah-sekolah. Terus kan ada juga program dari teman-teman yang Anjang sana ke kantor-kantor pemerintahan kota Pak ya, ke kecamatan, kelurahan. Di situ juga kami menyampaikan Pak mengenai kemudahan layanan PLN di dalam genggaman itu Pak. Ya kerjasama dengan MC Media Pak. Kita punya akses media kan ada beberapa portal, ada beberapa TV dan ada beberapa radio juga Pak. Kita tahan dulu sebentar perbincangan kita Pak Ardi. Di segmen terakhir kita akan membahas seperti apa sih PLN dalam hal melakukan alih teknologi ke depannya Pak. Kita akan kembali setelah pesan yang satu ini. Kita tiba di segmen terakhir program Potere Spesial Podcast. Pak Hardi, di dua segmen sebelumnya kita membahas teknis apa menjadi hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi pelanggan PLN ya Pak ya. Kira-kira ke depannya ini untuk lebih memanjakan mereka ini Pak, saudara-saudara kita ini, ada tidak program-program baru dari PLN Pak? Jadi terima kasih. Jadi kami diberi kesempatan sebenarnya Pak untuk menyampaikan jangan sampai para pelanggan kami atau yang belum jadi pelanggan bahwa sebenarnya ada apa di PLN program. Pertama Pak, kita mau menggalakkan electrifying lifestyle Pak. Nah di sini ada produk kami Pak ya, namanya electrifying agriculture. Jadi para petani-petani misalnya di daerah agraris ya Pak ya, di daerah agraris itu kan mungkin untuk pengairan itu menggunakan genset. Nah itu kan pertama tadi ya ribut Pak ya, dan juga mungkin ya namanya harga BBM kan kadang bisa tebak Pak ya. Nah kami bisa melistrik sampai ke sawah Pak. Jadi sudah banyak kami listrik sampai ke sawah, dan para petani atau biasanya kelompok tani Pak, ini kelompok tani menggunakan mesin pompa listrik. Nah listriknya kami supply dan tidak perlu menjadi pelanggan. Kalau memang butuhnya itu kan kadang pengairan kan hanya tentatif, tidak perlu jadi pelanggan, kita bisa layani. Jadi bisa langsung kita tanyakan PLN terdekat. Jadi kami akan carikan solusi-solusi yang pas. Sistem pembayarannya seperti apa Pak?
bisa sekali pakai atau berdurasi, tergantung dari kebutuhan. Jadi sebenarnya ada hitungan-hitungan ada. tersendiri ya. Jadi sebenarnya PLN mengikuti apa maunya ini para petani, mau berapa lama, 1 pekan, 1 bulan, atau mungkin sesaat saja, dan juga bisa berkelompok dan secara mandiri. Dan juga program kami sebenarnya kami galakan adalah untuk electrifying marine. Jadi khusus untuk pelabuhan, untuk kapal sandar kami sudah siapkan juga Pak colokan. Kan setahu saya itu kapal itu misalnya penangkap ikan itu kan pada sandar tidak bisa mati Pak. Jadi tetap hidup gensetnya. Karena apa? Untuk supaya kapal tidak tenggelam karena ada air yang dikeluarkan. Nah di situ kami bisa menggantikan posisi itu. Jadi untuk pompanya itu jadi pompa listrik mengalirkan air, dan juga dalam kondisi nyaman tersebut APK itu bisa, kalau ada yang AC bisa pakai AC, bisa nonton TV, jadi tidak terganggu kenyamanannya. Itu untuk electrifying marine. Dan juga ada kita nyaman kompor induksi. Jadi setiap pembeli kompor induksi ada dapat voucher agar mendapatkan diskon untuk tambah dayanya supaya lebih nyaman lagi memasak yang hemat, aman dan bersih. Gitu Pak. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehari-hari, makin tapi banyak. Bisa juga menjadi solusi yang tepat untuk saudara-saudara kita petani di desaan, begitu juga dengan nelayan, sehingga kos yang mereka keluarkan ya Pak ya, bisa lebih berkurang ya, lebih sedikit dibanding menggunakan BBM. Ya, istilahnya lebih murah. Ada satu lagi yang saya baru ingat. Sebentar dulu Pak Ardi, yang program yang 2 ini untuk petani, untuk nelayan ini sudah ada yang terrealisasi di Sulawesi Selatan? Sudah. Ada daerah kawasan percontohannya di mana saja Pak? Ada di daerah Pindrang, daerah Parepare, dan Bulukumba. Respon masyarakat sendiri di tempat itu? Alhamdulillah itu tadi, karena ada yang pakai gas atau apa itu kan berfluktuasi harganya, dan melihat ini dan juga harganya sangat menarik ya. Kalau hitung-hitungnya pasti lebih murah, dan juga dari segi panen tadinya cuma 2 kali bisa 3 kali karena kepastian itu. Dan dan satu lagi Pak yang lagi booming Pak ya, mengenai kendaraan berlistrik. Kendaraan listrik. Kendaraan listrik. Jadi di sini kami ada produk ya. Jadi para pembeli ini atau pemilik mobil listrik kan biasanya ada paketan home charging yang 7 kW. Nah 7 kW itu kan rata-rata rumah itu kan ada 3.500, 5.500. Sebenarnya bisa langsung dicolok dengan daya 3,5 atau 1.200, tapi butuh waktunya lama. Nah ini dengan paketan kami ini yang home charging kita dibawaan dari pabrik, dari dealer mobil biasanya ya, itu kan butuh 7 kW. Kami ada produk tersendiri, jadi untuk pasang baru dengan daya 7,7 tersebut hanya 850.000, yang normalnya itu memang 7 jutaan, 8 jutaan. Ini karena program kami untuk percepatan kendaraan listrik ya, kita menyiapkan itu. Dan juga ada tambah daya yang tinggal hanya 250.000. Jadi supaya memberi kenyamanan ketika dipakai seharian itu mobil listrik, dan nanti dicas jam 10 malam sampai 5 pagi itu selesai, dan dapat diskon lagi 30%. Itu tarifnya berapa Pak? Itu dengan tarif penyelesaian tadi 1.600. Kalau tidak salah depotnya di Jalan Ratolang ya? Itu SPKLU Pak. Yang saya cerita ini adalah home charging yang ada di rumah yang dilistriki secara khusus. Nah itu kami kasih ada produk pasang baru namanya Super Everyday, hanya 850.000 biaya penyambungannya. Untuk memaksimalkan kebutuhan charging. Ya. Jadi kalau ini Mato Angin terus di Hertasning Pak ya, itu SPKU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi, nah kembali lagi harus ada PLN mobile yang di dalamnya ada namanya aplikasi charging. Itu tinggal di barcode saja Pak, berapa kW yang dibutuh, langsung itu. Iya, sebenarnya saya sangat ingin membahas detail ini sistem transportasi kita ke depannya seperti apa Pak Ardi. Singkat saja, pasti menggunakan sistem kelistrikan listrik setelah penggunaan bahan bakar minyak akan beralih ke mobil-mobil listrik, kendaraan berlistrik. Tapi sayang kita dibatasi waktu Pak Ardi. Singkat saja, closing statement untuk pemirsa Potere Podcast seperti apa Pak? Oh ya, jadi terima kasih kepada para pelanggan kami setia ya. Jadi
Di sini kami berusaha memaksimalkan pelayanan kami, jadi jangan lupa untuk bayar listrik awal waktu untuk jangan sampai terputus kenyamanan dalam menggunakan listrik. Dan juga untuk kenyamanan dalam memaksimalkan layanan PLN, silakan download PLN Mobile. Di sana didapat ada fitur pasang baru, rubah daya, termasuk tadi ada pengaduan kalau ada kendala dari listrik bisa. Nanti secara fast respon kami akan datang ke rumah Bapak Ibu. Dan juga satu yang paling penting untuk kebutuhan listrik ke PLN. Iya. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Ardi. Ya. Pemirsa Potere Spesial Podcast, masyarakat memiliki peran penting dalam hal membantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah menunjang percepatan pembangunan di daerah kita masing-masing. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah ingat bayar listrik di waktu yang tepat. Selama kita berselama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.